Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja dan ayah bunda yang selalu dampingi siswa atau anak-anaknya di rumah dalam pelajaran learning walaupun dalam jarak jauh, tapi kita mudah-mudahan sehat walafiat dan belajar dengan menyenangkan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Imam Faujan atau sering disebut dengan Sir Imam. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 1A maupun kelas 1B, atau di sini disebut dengan kelas 1 kelas 2 untuk kelas 1B. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup atau lingkungan hidup. Apa sih yang disebut dengan lingkungan hidup? Nah, jadi yang disebut dengan lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan saling berdampingan antara satu sama lain. Jadi, yang disebut dengan lingkungan hidup adalah adanya manusia, adanya hewan, dan adanya tumbuhan. Kalau seandainya tidak adanya hewan, misalkan hanya ada manusia dan tumbuhan di dunia ini, itu bukan disebut dengan lingkungan hidup. Nah, tapi yang disebut dengan lingkungan hidup adalah adanya manusia, adanya hewan, dan adanya tumbuhan. Maka di sini saya menjelaskan lingkungan hidup itu terbagi jadi dua, ya. Yang pertama, lingkungan hidup biotik. Apa sih disebut dengan lingkungan hidup biotik? Nah, lingkungan hidup biotik itu adalah yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini disebut dengan biotik, itu yang mempunyai nyawa. Nah, senyawa. Nah, itu biotik. Contohnya manusia punya nyawa, bisa bergerak kemana-mana. Juga hewan juga bisa. Kalau tumbuhan tidak bisa bergerak, tapi masih makhluk hidup. Nah, itu. Nah, saja yang kedua, lingkungan hidup abiotik. Jadi ada dua tadi, biotik dan abiotik. Nah, abiotik itu apa? Itu abiotik ini lingkungan hidup yang dimana dia benda mati. Contohnya benda mati itu sungai, terus batu-batuan, tanah, udara. Itu adalah lingkungan hidup abiotik. Ya, manfaat lingkungan hidup. Apa sih manfaatnya lingkungan hidup? Yang pertama, sebagai penyedia air. Nah, jadi ada lingkungan hidup itu seperti dengan adanya hutan, adanya hujan, itu adalah merupakan lingkungan hidup. Kalau seandainya kita misalkan kemarau berkepanjangan, pasti air pun akan berkurang. Nah, semua yang ada di dunia ini seperti yang tadi tumbuhan, terus manusia, hewan, kalau tidak adanya air pasti akan kehausan dan lama-lama akan mati. Nah, yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai penyedia oksigen. Contohnya tumbuhan. Nah, tumbuhan misalkan kita kalau tidak ada tumbuhan di dunia ini tidak ada oksigen, karena oksigen itu udara. Ya, kita sebut dengan oksigen udara. Seperti kita bernapas nih. Nah, ini adalah menghirup udara atau oksigen. Siapa yang menghasilkan oksigen? Yaitu tumbuhan. Ya, selanjutnya yaitu sebagai atau manfaatnya sebagai sumber makanan. Contohnya tadi lingkungan hidup yang disebutkan seperti tumbuhan atau hewan, seperti ayam yang bisa dimakan kalau dari hewan. Terus apalagi sapi, kerbau, bebek, itu bisa dimakan oleh manusia. Nggak saling membutuhkan. Soalnya ada sayur-sayuran, sawi, kangkung, bayam. Nah, itu disebut dengan lingkungan hidup. Selanjutnya, manfaat lingkungan hidup sebagai tempat hidup. Nah, kita di dunia ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita tidak berteman dengan hewan, tidak berteman dengan tumbuhan, tapi kita membutuhkan pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, faktor-faktor atau yang menyebabkan lingkungan hidup rusak. Apa saja sih yang menyebabkan lingkungan hidup rusak? Seperti terjadi banjir, bencana alam, longsor. Apa saja sih? Yang pertama, faktor manusia. Nah, biasanya manusia nih yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang begitu dahsyat seperti kemarin tahun 2020 terjadinya banjir di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, tapi di mana di Indonesia pun terjadi banjir. Di Garut juga sama. Kerawang. Apa penyebabnya? Yaitu yang paling besar adalah faktor manusia. Nah, manusia misalkan membuang sampah sembarangan. Nah, nih, terus seperti hutan-hutan
ditebangin tuh pohon-pohonnya, nah terjadi curah hujan yang besar dan terjadi banjir bandang. Nah itu adalah faktor manusia, tugas manusia itu sendiri. Yang kedua, membuang sampah sembarangan tuh. Ya, kalau misalkan kita manusia membuang sampah misalkan di kali, membuang sampah di solokan, maka bila terjadi hujan yang lebat, nah akhirnya air yang banyak, mampet tuh sampai itunya solokannya, terjadilah banjir. Nah oleh manusia selanjutnya faktornya yaitu menebang hutan secara liar tuh, ditebang hutan secara liar. Misalkan gunung yang tadinya lebat, pohon-pohonnya, oleh manusia sendiri ditebangin pohonnya dijual. Nah itu adalah yang merusak lingkungan. Nah lalu bagaimana caranya kita menjaga supaya lingkungan hidup tetap sehat buat kita sebagai manusia? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi misalkan habis makan, lalu kita buang pada tempatnya, tong sampah disediakan. Jangan sampai buang sampah enak saja. Lagi makan ciki atau makan pisang, wah lempar, itu tidak boleh ya. Sebagaimana dalam tata dan Islam, kita harus buang sampah pada tempatnya ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Hindari tebang liar, tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Terus lanjut, membersihkan lingkungan setiap hari. Misalkan ada yang kotor atau sampah berserakan, baik di rumah, di sekolah, di tempat umum atau tempat bermain, kalau ada sampah berserakan kita bersihkan ya. Lanjut, yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Misalkan kita lagi enak-enak ada di depan kita, ada di depan halaman rumah kita ada pohon-pohon, kita tebangin atau kita rusak, itu tidak boleh karena akan menciptakan lingkungan hidup yang tidak nyaman. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Misalkan bahan kimia itu bahan yang membuat pabrik-pabrik, limbah pabrik. Nah jadi misalkan pabrik-pabrik itu gede itu baik di Tangerang, di Jakarta, di Karawang itu ada banyak pabrik-pabrik. Nah itu limbahnya atau kotorannya dibuang ke sungai. Nah itu akan mencemari lingkungan. Baik itu ikannya pun akan mati, airnya pun akan kotor. Ya itulah cara menjaga lingkungan hidup supaya tetap nyaman buat kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia diciptakan jangan sampai wala tufsidu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.